Salam dan bahagia. Halo guys, perkenalkan nama saya Elizabeth Novitas Karantias dengan NIM 224011019. Saya sekarang berada di Museum Benteng Brandenburg. Di sini saya akan memperlihatkan sejarah yang ada di diorama ketiga. Pada tanggal 17 Januari 1948, Jawa Barat terus pindah ke wilayah Republik Indonesia. Mereka memilih pindah ke Yogyakarta. Pada tanggal 11 Februari 1948, pasukan divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Major Moko Ginto tiba di stasiun Tugu Yogyakarta dan diterima oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Belanda menyerang lapangan terbang Magua dan berhasil menguasainya. Selanjutnya pasukan Belanda bergerak menuju pusat kota Yogyakarta. Di sepanjang jalan tidak segan-segan menembak mati rakyat yang dianggap menghalangi operasi militer mereka. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, Stasiun Pemancar Radio Angkatan Udara Republik Indonesia PHBPC-2 berhasil diselamatkan di rumah Bapak Pawirostomo di Desa Banaran, Pelayan Gunung Kidul sejak Januari sampai awal Maret 1949. Stasiun pemancar radio ini berhasil mengirimkan berita kesuksesan serangan 1 Maret 1949 ke seluruh dunia secara berantai, ke Bukit Tinggi, Aceh, Burma, dan di India. Perlawanan rakyat Indonesia dengan cara gerilya menyebabkan pasukan Belanda kebingungan, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan, seperti yang terjadi di Dusun Jati Wonokusumo, Pleret, Bantul pada tanggal 1 Februari 1949. Tentara Belanda melakukan intimidasi terhadap rakyat dengan mencari markas gerilyawan. Meskipun disiksa, rumahnya dibakar, bahkan ada juga yang dibunuh, rakyat tidak mau menunjukkan markas gerilyanya. Mereka memilih mati atau disiksa oleh tentara Belanda daripada harus mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Kegiatan patroli Belanda sering dilawan oleh para gerilyawan dengan aksi penghadangan seperti yang terjadi di Jembatan Piungan, Bantul pada bulan Maret 1949. Tentara TNI di bawah pimpinan Kapten Widodo berusaha menghambat laju konvoi tentara Belanda dengan memasang bom di bawah jembatan tersebut. Untuk melakukan kedudukannya di wilayah Yogyakarta, tentara Belanda melakukan patroli ke daerah-daerah yang dicurigai sebagai markas pejuang gerilyawan. Selama kurun waktu 1948 sampai dengan tahun 1949, tentara Belanda sering melakukan patroli ke daerah-daerah termasuk di sekitar Rejonani yang waktu itu merupakan tempat persinggahan para gerilyawan tentara. Pada bulan Mei 1949, satu regu anggota tentara pelajar mengadakan penghadangan terhadap pasukan Belanda yang sedang mengadakan patroli di wilayah tersebut dan terjadi kontak senjata. Masuknya para gerilyawan ke kota Yogyakarta terjadi setelah penarikan mundur pasukan Belanda keluar dari Yogyakarta dan pengembalian Yogyakarta kepada pemerintah Republik Indonesia. Penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dimulai dari tanggal 24 Juni 1949 dan selesai pada tanggal 29 Juni 1949. Hal tersebut diperingati sebagai peristiwa Jogja Kembali. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua, Jenderal Sudirman memutuskan untuk ikut terjun langsung dalam perang gerilya. Beliau selalu berpindah tempat untuk menghindari tentara Belanda. Setelah Yogyakarta dikuasai oleh para gerilyawan dan TNI, pada tanggal 29 Juni 1949, Letkol Soeharto menjemput Jenderal Sudirman untuk kembali ke ibu kota Yogyakarta. Pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman dengan ajudannya, Kapten Suparjo Roestam, didampingi Letkol Soeharto, menerima penghormatan dalam para
parade militer di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dihadiri oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Wakil BVO atau Negara Buatan Belanda. Konferensi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi tersebut dicapai kesepakatan bahwa negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang dikepalai Presiden dan pemerintah RIS akan menerima kedaulatan dari pihak Belanda dan juga dari Republik Indonesia. Dan yang terakhir, melalui perjuangan proklamasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, RIS diakui sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, panitia pemilihan nasional yang diketuai Mohrom mengadakan pemilihan presiden dengan calon tunggal Insinyur Soekarno pada tanggal 15-16 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS dengan Kusuma Atmadja selaku Ketua Mahkamah Agung di Manguntur Tangkil, Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Di diorama ketiga ini berkaitan dengan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena terdapat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan cukup sampai di sini video dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.